Frankenstein, cuaca yang sangat dingin dan bertonton lava. Apa kesamaan dari semua hal ini? Semuanya berawal dari Gunung Tambora. Gunung berapi di Indonesia ini memiliki pengaruh yang sangat besar sehingga dampaknya dapat dirasakan di Swiss bahkan setahun kemudian. Dan jaraknya terpisah ribuan kilometer. Tidak lama lagi, kita mungkin akan menghadapi hal yang serupa lagi. Tetaplah di sini karena aku akan mengungkapkan tempat yang tepat di mana letusan berikutnya diperkirakan akan terjadi pada tahun 2025. Pada tahun 1815, Gunung Tambora meletus dengan kekuatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, mengirimkan awan kolosal yang terdiri dari partikel-partikel halus ke atmosfer. Awan ini memantulkan sinar matahari yang menyebabkan pendinginan global dan bahkan tahun tanpa musim panas pada tahun 1816. Suhu udara menurun drastis, panen gagal, dan keluarga-keluarga di seluruh dunia mengalami kekurangan pangan yang diperparah dengan berbagai masalah kesehatan. Fakta menarik, Frankenstein muncul karena cuaca yang sangat dingin pada musim panas tahun 1816. Penulisnya terjebak di dalam ruangan di Swiss dan menulis cerita ini untuk menghabiskan waktu. Namun itulah satu-satunya dampak positifnya. Di Inggris dan Irlandia, orang-orang kesulitan mencari makanan. Hasil panen sangat buruk tahun itu, dan tahun tanpa musim panas ini menelan banyak korban jiwa. Semua karena letusan gunung berapi di Indonesia. Meskipun banyak gunung berapi lain yang meletus sejak saat itu, tidak ada yang memiliki konsekuensi sedramatis Tambora. Namun Profesor Iklim Markus Stoffel dari University of Geneva percaya bahwa potensi letusan serius bukan hanya masalah keberuntungan. Ini hanya masalah waktu, jadi semua tergantung pada kita. Kita bisa duduk santai dan menunggu hal yang tak terelakkan, atau kita bisa mulai bersiap-siap dari sekarang. Letusan di masa depan ini akan terjadi di dunia yang sangat berbeda dengan dunia pada tahun 1815. Tidak hanya planet kita yang kini lebih padat penduduknya, tapi kita juga telah mengalami perubahan tak terelakkan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Nah, jika kamu berpikir bahwa gunung berapi selalu menjadi sosok yang jahat, pikirkan lagi, gunung berapi sebenarnya memainkan peran penting dalam membentuk planet kita. Gunung berapi membantu pembentukan daratan, pengembangan atmosfer, dan modulasi iklim. Lihat saja Yellowstone misalnya. Ketika lava tebal merembes ke permukaan, lava tersebut menyebar ke seluruh lanskap dan mengubah area tersebut selamanya. Ketika meletus, gunung berapi melepaskan campuran lava, abu dan gas, termasuk karbon dioksida. Tapi jangan khawatir, dibandingkan dengan emisi dari bahan bakar fosil, jumlah yang dihasilkan gunung berapi sangat kecil. Yang benar-benar diawasi oleh para ilmuwan adalah sulfur dioksida, karena dapat berdampak besar pada iklim kita. Ketika letusan gunung berapi besar terjadi, letusan tersebut dapat mengirim sulfur dioksida melambung tinggi ke stratosfer yang berada sekitar 11 km di atmosfer. Sesampainya di sana, ia berubah menjadi partikel aerosol kecil yang menyebarkan sinar matahari, membantu mendinginkan planet ini. Namun efek pendinginan ini tidak langsung terjadi. Partikel-partikel tersebut dapat bertahan selama beberapa tahun dan bahkan beredar ke seluruh dunia. Saat ini kita punya peralatan khusus untuk memantau emisi sulfur dioksida dari luar angkasa. Contohnya Gunung Pinatubo di Filipina saat meletus pada tahun 1991. Gunung ini melepaskan sekitar 15 juta ton sulfur dioksida. Meskipun jumlah tersebut cukup besar, letusannya tidak sebesar letusan Tambora. Namun Pinatubo berhasil menurunkan suhu global sekitar 0,5 derajat Celcius selama beberapa tahun. Tambora di sisi lain menurunkan suhu global rata-rata sekitar minus 17 derajat Celcius. Aku tahu apa yang mungkin kamu pikirkan, itu nggak banyak, tapi percayalah, itu membuat perbedaan. Jika planet ini menghangat sekitar 17 derajat Celcius saja, hal ini akan mengacaukan permukaan air laut. Para ahli memperkirakan bahwa kita akan melihat kenaikan hingga 20 cm pada akhir abad ini. Hal ini dapat memusnahkan banyak lahan pertanian dan habitat pesisir yang akan menjadi pukulan besar bagi banyak komunitas. Jadi mungkinkah letusan gunung berapi yang dapat mendinginkan planet ini seperti mekanisme alami yang membantu kita? Tidak juga. Meskipun mendinginkan planet, jangan tertipu dengan berpikir bahwa ini adalah jenis kesejukan yang dibutuhkan planet kita. Pergeseran suhu seperti itu bisa sangat mengacaukan tanaman, seperti yang terjadi pada tahun 1816.
Ada juga bukti bahwa letusan besar dapat mengganggu pola curah hujan yang menyebabkan kondisi yang lebih kering di wilayah monsun di Afrika dan Asia. Musim panas bergantung pada perbedaan suhu antara daratan dan lautan yang dapat diubah oleh aktivitas gunung berapi. Menariknya, iklim yang lebih hangat dapat meningkatkan efek pendinginan letusan gunung berapi. Para ahli menjelaskan bahwa pembentukan dan pergerakan partikel aerosol bergantung pada kondisi iklim. Ketika suhu global meningkat, sirkulasi udara yang lebih cepat dapat menghasilkan partikel aerosol yang lebih kecil, yang lebih efektif dalam menghamburkan sinar matahari dan dengan demikian mengintensifkan efek pendinginan. Lautan juga berkontribusi terhadap dinamika ini. Permukaan laut yang menghangat menciptakan lapisan bertingkat sehingga menghambat pencampuran air hangat dan dingin, yang dapat berarti bahwa letusan gunung berapi khususnya mendinginkan lapisan laut bagian atas dan atmosfer di atasnya, menurut Stoffel. Selain itu, perubahan iklim dapat mempengaruhi sistem gunung berapi secara langsung. Mencairnya es dapat memicu lebih banyak letusan dengan mengurangi tekanan yang memungkinkan magma naik lebih mudah. Selain itu, peningkatan curah hujan yang terkait dengan perubahan iklim dapat meresap ke dalam tanah dan berinteraksi dengan magma yang berpotensi memicu letusan. Meskipun prospek periode pendinginan akibat letusan gunung berapi mungkin terlihat menguntungkan di tengah perubahan iklim, para ilmuwan memperingatkan bahwa efeknya bisa mengerikan. Konsekuensinya langsung bisa sangat parah, terutama bagi sekitar 800 juta orang yang tinggal di dekat gunung berapi aktif. Letusan besar dapat menghancurkan seluruh kota, misalnya Campi Flegrei yang terletak di dekat Naples, Italia, menunjukkan tanda-tanda peningkatan aktivitas dan mengancam kehidupan sekitar 1 juta orang. Nah, jika kamu berasal dari Oregon, berhati-hatilah karena para ahli mengatakan bahwa negara bagian ini mungkin akan mengalami letusan gunung berapi. Apa kamu takut? Jangan takut. Sebenarnya tidak seseram kelihatannya. Biar kujelaskan alasannya, ada lebih dari 80 gunung berapi di Oregon. Tapi kita tidak tertarik dengan satu pun dari itu karena ini adalah gunung berapi bawah laut yang kemungkinan besar akan meletus pada tahun 2025. Axial Seamount adalah gunung berapi paling aktif di barat Laut Pasifik. Namun sebagian besar tidak diketahui oleh publik karena lokasinya yang berjarak sekitar 480 km di lepas pantai dan hampir 1,6 km di bawah permukaan laut. Meskipun letusan yang akan datang diperkirakan tidak akan menimbulkan ancaman tsunami atau gempa bumi yang signifikan di daratan karena kedalaman dan jaraknya dari patahan Cascadia. Data yang dikumpulkan dari mempelajari letusannya dapat meningkatkan pemantauan kita terhadap gunung berapi yang berpotensi lebih berbahaya. Mari kita sebut saja letusan yang bersahabat, oke? Pada kenyataannya, memprediksi letusan adalah upaya yang rumit. Kita sering menjumpai berita utama yang mengkhawatirkan seperti Yellowstone akan meletus. Haruskah kita menanggapi klaim ini dengan serius? Tidak juga. Ya, Yellowstone berada di puncak gunung berapi aktif yang telah mengalami 3 letusan eksplosif besar dalam 2,1 juta tahun terakhir. Letusan terakhir terjadi sekitar 70.000 tahun yang lalu, dengan ledakan yang paling signifikan terjadi sekitar 631.000 tahun yang lalu, membentuk kaldera Yellowstone yang sangat besar. Tentu saja banyak orang yang penasaran apakah Yellowstone akan meletus lagi dan kapan hal itu akan terjadi. Untungnya para ilmuwan menggunakan teknik baru untuk menyelidiki pertanyaan-pertanyaan ini. Sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa Yellowstone tidak mungkin mengalami letusan besar dalam waktu dekat. Alasannya adalah karena magma di bawah taman ini terbagi dalam jaringan ruang-ruang yang terpisah. Meskipun masih terdapat sejumlah besar magma, namun tidak cukup saling berhubungan untuk mendukung letusan. Penelitian sebelumnya mengusulkan adanya lapisan magma masif di bawah Yellowstone, tapi temuan terbaru ini menantang gagasan tersebut. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang dinamika bawah tanah, para peneliti menggunakan teknik yang disebut magnetotellurics, yang menggunakan medan elektromagnetik alami bumi daripada gelombang seismik. Karena magma adalah konduktor listrik yang baik, metode ini sangat efektif untuk memetakan batuan cair dan memahami aktivitas bawah tanah di daerah vulkanik yang aktif. Dengan menggunakan magnetotellurics, para ilmuwan membuat peta terperinci dari magma di bawah Yellowstone, sehingga mereka dapat membuat prediksi yang lebih tepat tentang letusan di masa depan. Namun bagaimana jadinya jika letusan yang mirip dengan Gunung Tambora terjadi? Pada umumnya akan terjadi kekacauan iklim yang sangat besar.
Ya, para ilmuwan terbaik sedang mencari solusi jika hal itu benar-benar terjadi, tapi mereka belum menemukannya. Jadi secara teknis, kita belum siap untuk Gunung Tambora kedua. Tapi untuk saat ini, kita cukup aman. Tidak ada letusan besar yang diprediksi. Iya. Tanah di bawah kakimu mulai berguncang. Gambar di dinding ikut bergerak, bunyi gemuruh makin mendekat. Kemudian, boom! Ledakan dahsyat memekakan telingamu. Gelombang kejut langsung menghantam jendela rumahmu dan membunyikan alarm mobil. Kamu merunduk di bawah meja untuk nyari tempat berlindung. Tapi ternyata rumahmu berada di dekat super vulkan di tengah hutan tropis. Jadi, cara tersebut nggak akan efektif. Guncangan itu akhirnya berhenti. Dan kamu langsung mengintip keluar jendela. Awan asap raksasa telah menyelimuti angkasa. Saat ini sudah waktunya makan siang. Tapi kamu nggak tahu pasti karena mataharinya tertutup awan dan semuanya menjadi gelap. Listrik di seluruh kota mati total. Dalam kegelapan, lava cair kemerahan mulai melesat dari langit, kemudian tertumpah di lereng gunung. Kamu berlari keluar bersama tetanggamu, dan kalian harus segera nyari tempat berlindung yang aman. Awalnya, kamu mau naik mobil, tapi karena jalanan sudah dipenuhi banyak orang yang berlarian, mobilmu nggak akan bisa lewat. Dan akhirnya, kamu berlari mengikuti mereka. Super vulkan dikenal sebagai bencana alam yang paling dahsyat, dan kekuatannya ternyata nggak dipengaruhi oleh ukuran atau ketinggiannya. Gunung berapi vulkan bisa mengeluarkan lebih dari 1000 km kubik magma, atau melebihi volume Danau Erie. Gunung ini punya riwayat erupsi di masa lalu dan kekuatannya 8 magnitudo pada indeks letusan gunung berapi. Gunung berapi aktif terbesar di dunia adalah Gunung Mauna Loa di Hawaii. Ukurannya sangat besar, bahkan melebihi luas negara bagian Rhode Island di Amerika Serikat. Kalau diukur dari dasar sampai puncaknya, Mauna Loa kira-kira setara dengan ketinggian pesawat komersil 9.100 meter. Jadi bisa dibilang, Mauna Loa lebih tinggi dari Gunung Everest. Tapi gunung ini nggak tergolong sebagai super vulkan. Kamu terus berlari di sepanjang jalanan gelap tanpa tahu tujuanmu. Lalu tiba-tiba, bongkahan batu besar yang masih membara mulai menghantam jembatan di depanmu sampai putus. Kamu dan beberapa orang mulai terlantar di sisi gunung. Dan keadaannya semakin kacau. Kebanyakan dari mereka mulai berpencar untuk menyelamatkan diri masing-masing. Kamu teringat dengan jalan keluarmu yang gak banyak diketahui orang, tapi kamu harus menyeberangi sungai deras yang mengalir melalui rimba lebat. Kamu nenangin sisa kerumunan yang ada di situ, dan mereka mengikutimu menuju pelarian rahasia. Setelah keluar dari batas kota, kamu memasuki rimba. Langit masih gelap, pepohonan menjulang tinggi, dan dedaunan berjajar rapat, bikin suasananya semakin suram. Orang-orang di dekatmu mulai menyalakan senter ponselnya untuk menerangi jalan setapak yang gelap. Kalian harus tetap kompak supaya nggak ada yang tersesat. Tiba-tiba, bola api menghantam pepohonan, hingga bikin kalian tersentak dan bergegas menjauh. Tapi sudah nggak ada tempat aman lagi karena area di sekitarmu telah dihujani api. Kalian harus menambah kecepatan. Saat terjadi longsor salju atau lumpur biasa aja, efeknya sudah membahayakan. Apalagi kalau lava atau batuan lava longsor mengalir menuruni gunung. Itulah yang sedang kamu hadapi. Kelompokmu makin bertambah, dan mereka ngasih tahu kalau kawasan di sekitar mereka telah tenggelam oleh lava. Dan ternyata kecepatan lavanya jauh lebih ngebut, karena kamu nggak bisa memprediksi secara akurat tanpa melihatinya langsung. Belum lagi, kepekatan lava dan kecuraman lereng gunungnya juga ngaruh. Lava bisa mengalir lambat sekitar 6 meter per menit, sepersekian kali kecepatan rata-rata orang berjalan, atau bisa mengalir secepat 50 km per jam yang nggak akan bisa disalip oleh manusia tercepat. Yang paling membahayakan justru bukan lava. Kalau kamu nggak memakai pelindung, gas yang dimuntahkan saat erupsi akan masuk ke paru-paru, lalu menyebar lebih cepat dan lebih jauh dari aliran lava. Mata dan tenggorokanmu akan gatal-gatal.
kamu akan mengalami sakit kepala, pusing, jantung gemetaran, dan sulit bernafas. Dan yang paling parah, kamu bisa pingsan karena kekurangan oksigen. Tapi untungnya, kalian udah nyiapin masker oksigen sebelum keluar rumah. Kalian mulai memasuki zona bahaya di tengah rimba. Satu persatu ponsel kalian mulai lowbat dan penglihatan kalian makin terbatas. Medannya makin sulit dan sejauh ini belum terdengar gemericik air sungai. Kamu sendiri nggak begitu yakin dengan jalan yang kamu tempuh, tapi instingmu udah ngasih tahu kalau bisa menjauh dari situ, kondisimu akan semakin aman. Jalanmu dipenuhi lumpur dan tanaman liar menghalangi gerakmu. Tiba-tiba terdengar bunyi berisik dari dalam hutan. Makin lama makin mendekati, dan kamu baru tahu wujudnya setelah bunyi itu tepat di hadapanmu. Ada beruang dan disusul oleh badak, kucing liar, kucing rumahan, anjing, dan berbagai spesies hewan dengan segala ukurannya mulai berlari melewatimu. Ternyata nggak cuma kamu dan kelompokmu yang melarikan diri dari letusan itu, dan bunyi gemuruhnya masih terdengar. Hujan bola api seketika jatuh di belakangmu, kemudian menyebabkan kebakaran hutan. Kalian nggak bisa kembali lagi. Buruan, lari dari situ. Bunyi guntur mulai terdengar di kejauhan. Kilatan cahaya menerangi langit gelap. Sebentar lagi pasti akan turun hujan, dan bencana api ini akan padam. Tapi ternyata itu bukan badai biasa. Gumpalan asap raksasa ini bisa menyerupai badai petir dalam kondisi serupa. Wah, leganya. Di depanmu terdengar gemericik air sungai. Kamu sampai di tepinya dan harus melompati batu untuk sampai di seberang. Kamu hampir tergelincir, tapi salah satu temanmu langsung menangkapmu. Fiuh, nyaris banget. Agak ke hilir sungai, ada air terjun besar yang mengarah langsung ke dalam danau dangkal berbatu tajam. Abu letusan terus berjatuhan hingga menyelimuti pepohonan dan mendarat di sungai. Abu merupakan salah satu material paling membahayakan dalam letusan gunung berapi. Tubuhmu basah kuyup, tapi nggak apa-apa asalkan kamu nggak berhadapan lagi dengan abu dan asap. Kemudian orang lain mengikutimu. Sungai itu mulai ngepul setelah bercampur dengan lava. Kamu mulai mempercepat langkah. Lava itu bisa memanaskan air sungai sampai suhunya sangat tinggi. Tapi orang-orang masih menyeberang sungai dengan bantuan batu licin. Dan akhirnya kamu berhasil membantu semua anggota kelompokmu menyeberangi sungai. Oh, ternyata masih ada satu orang lagi. Kamu langsung mendekati seseorang yang kakinya nyangkut di sela-sela batu. Lava terus memasuki sungai, dan kamu bisa ngerasain uap panasnya. Kamu terus mencoba menariknya keluar, tapi kakinya nggak bisa gerak. Orang lain juga ikut membantu, dan akhirnya kamu berhasil menariknya dari situ. Kalian terus berjalan sejauh mungkin meski sangat kelelahan. Saat itulah kamu ngelihat jalan utama yang menghubungkanmu dengan jembatan terputus. Sebagian orang berhasil lolos dan sejumlah mobil dengan korban selamat terus melaju dari situ. Gunung berapi masih memuntahkan lava hingga membanjiri seluruh kota. Kotamu telah berubah menjadi danau besar yang berkobar. Pesawat dan helikopter nggak bisa terbang karena kepulan asap dan abu. Jadi, kalian nggak bisa mengandalkan pertolongan dari udara. Kamu masih berisiko meski saat ini sudah berada di tempat yang lebih aman. Jadi jangan senang dulu. Kalian harus terus berjalan menjauhi kota. Makin jauh, makin baik. Tanah di bawah kakimu terus bergetar, dan kali ini getarannya lebih keras. Super vulkan memang mampu memicu gempa bumi kecil, tapi kamu berada di tempat terbuka, jauh dari bangunan dan puing-puing kota. Oke, kembali ke realita. Letusan vulkanik dengan intensitas seperti ini nggak terjadi terlalu lama, bahkan dalam kurun waktu jutaan tahun. Selain itu, kita punya sistem peringatan untuk mengantisipasi peristiwa seperti ini. Jadi, letusan gunung berapi kemungkinan besar nggak akan menimbulkan kerusakan separah itu, bahkan gunung berapi biasa sekalipun. Jadi, sejauh ini nggak apa-apa kok kalau kamu mau mendaki gunung. Tumbuhan yang berwarna hijau terang mungkin memberi kita peringatan ketika gunung berapi sedang bergejolak. Ternyata tidak seperti gempa bumi yang sangat tidak dapat diprediksi, gunung berapi terkadang dapat menunjukkan tanda-tanda awal. Tanaman yang tumbuh di sekitar gunung berapi terlihat lebih sehat ketika aktivitas gunung berapi meningkat karena tanaman itu tumbuh subur dengan meningkatnya kadar karbon dioksida, gas yang dikeluarkan gunung berapi selama letusan dan melalui magma bawah tanah. Tumbuhan juga berubah menjadi lebih coklat ketika aktivitas gunung berapi memuncak, kemungkinan besar karena gas berbahaya dan panas yang merusak vegetasi.
Para ilmuwan menggunakan satelit untuk mengetahui hal ini. Mereka menganalisis data satelit yang terbentang dari tahun 1984 hingga 2022. Perubahan di masa depan dapat dilacak melalui citra satelit juga. Hal ini tidak mudah untuk diukur secara langsung, terutama ketika gunung berapi berada di daerah yang sulit dijangkau dan rimbun, seperti gunung berapi Taal di Filipina dan gunung Etna di Italia. Dengan cara ini, tanaman bisa memberitahu kita tentang letusan gunung berapi bertahun-tahun sebelum letusan itu terjadi. Dengan metode baru yang aneh ini, kita bisa menyelamatkan masyarakat sekitar dengan meningkatkan langkah-langkah keamanan, meminimalkan kerusakan properti, dan meningkatkan rencana evakuasi. Gunung berapi dan tanaman seringkali terkait dengan cara yang misterius. Sebagai contoh, letusan gunung berapi di Krakatau, Indonesia, memberikan dorongan yang mengejutkan pada kaktus saguaro di gurun Sonora, Arizona, meskipun jaraknya ribuan kilometer jauhnya. Ketika gunung berapi Krakatau yang terkenal itu meletus pada abad ke-19, gunung ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia dan secara tiba-tiba membantu memelihara generasi saguaro. Kaktus yang luar biasa ini dapat mencapai tinggi 12 meter saat dewasa, tapi tanaman ini memulai kehidupan sebagai bibit kecil yang berjuang untuk bertahan hidup di gurun pasir yang keras. Namun berkat kondisi yang lebih dingin dan lebih basah yang disebabkan oleh letusan gunung berapi seperti Krakatau, kaktus ini dapat mengalami percepatan pertumbuhan yang luar biasa. Musim panas yang lebih dingin dan musim dingin yang lebih ringan yang terjadi setelah letusan tersebut menciptakan kondisi yang sempurna bagi saguaro muda yang biasanya tidak dapat bertahan hidup karena panas dan dingin yang ekstrim. Namun gunung berapi tidak hanya mempengaruhi tanaman, mereka juga membuat perhiasan bumi. Jauh di bawah permukaan, di jantung gunung yang berapi-api, kondisinya tepat untuk membentuk permata yang mempesona. Ketika meletus, gunung berapi dapat membawa harta karun ini ke permukaan. Salah satu permata paling terkenal yang tercipta dari aktivitas vulkanik adalah berlian. Berlian ini biasanya ditemukan dalam jenis batuan vulkanik langka yang disebut kimberlite, yang terbentuk jauh di dalam bumi di bawah tekanan dan suhu yang ekstrim. Jutaan tahun yang lalu, letusan kimberlite, peristiwa vulkanik yang kecil namun dahsyat ini, mengangkut berlian dari dalam bumi. Hal ini menciptakan sumber-sumber bagi banyak tambang berlian saat ini. Letusan ini tidak terjadi di sembarang tempat, tapi berasal dari jantung benua yang stabil yang dikenal sebagai kawah. Letusan-letusan ini menyembur dari kedalaman 121 km di bawah tanah. Dipicu oleh campuran karbon dioksida dan air, letusan-letusan ini seperti roket alami, melesat ke seluruh penjuru bumi dan membentuk saluran berbentuk wortel yang dipenuhi bebatuan yang syarat berlian. Baru-baru ini para ilmuwan telah menyelidiki kenapa letusan-letusan ini terjadi. Mereka menduga bahwa pecahnya superkontinen kuno seperti Pangaea mengganggu aliran mantel di bawahnya, sehingga memicu letusan kimberlite yang spektakuler ini. Ketika gunung berapi yang menjadi tuan rumah kimberlite meletus, letusan tersebut dapat mendorong batu-batu berharga ini ke permukaan di mana kita akhirnya menemukannya. Ada permata lain yang dapat ditemukan dalam lava yang dipadatkan, seperti peridot, batu hijau terang yang terbentuk di batuan cair mantel atas dan dibawa ke permukaan oleh aktivitas vulkanik. Ada juga obsidian, batu mengkilap seperti kaca yang terbentuk ketika lava mendingin dengan cepat. Dan kemudian ada beberapa batu yang gila, seperti batu yang dapat menahan air di dalamnya bahkan di dalam lava. Semakin dalam kita menyelam di gunung berapi, semakin langka pula permata yang bisa kita temukan. Saat kita menyelam ke dalam lapisan tebal yang dikenal sebagai mantel, kita mungkin menemukan olivin, mineral hijau yang kuat dan cantik yang membentuk sekitar setengah dari lapisan ini. Olivin menyukai suhu tinggi dan senang membentuk lava, yang akhirnya mengkristal menjadi batuan beku yang kita temukan tersebar di seluruh permukaan bumi berkat letusan gunung berapi. Saat mendingin, olivin mulai mengkristal. Kadang-kadang kristal-kristal ini berukuran kecil, tapi di lain waktu, kristal-kristal ini tumbuh besar dan dapat dipoles menjadi batu permata yang indah yang digunakan dalam perhiasan atau proses industri seperti pengecoran logam. Namun, ketika kita menjelajah lebih dalam, sekitar 402 km ke bawah, olivin mengalami transformasi yang menakjubkan. Di sini kita menemukan lapisan yang disebut zona transisi.
Di zona transisi, tekanannya sangat kuat dan panasnya meningkat. Di tempat ini, olivin berubah menjadi mineral eksotis seperti Wazlysite dan ringwoodite. Mineral-mineral ini menunjukkan warna biru hijau yang indah dan kilau yang mengilap. Meskipun terlalu langka dan kecil untuk dijadikan perhiasan, batu ini memiliki kemampuan unik untuk menyimpan air di dalam strukturnya. Bukan sebagai tetesan, tapi sebagai komponen hidrogen dan oksigen yang mencapai 3% dari volumenya. Belakangan, ternyata zona transisi itu bukan hanya panci bertekanan untuk mineral. Itu adalah spons raksasa yang menampung reservoir air bawah tanah yang luas. Ini adalah penemuan yang sangat inovatif. Air yang tersembunyi ini tidak membentuk lautan seperti yang kita kenal, tapi menunjukkan bahwa ada banyak sekali air yang tersimpan jauh di dalam bumi. Gunung berapi membantu kita belajar lebih banyak tentang kehidupan, tidak hanya di planet kita, tapi juga di planet lain. Di jantung gunung berapi Poás, Costa Rica, terletak Laguna Caliente. Danau kawah hidrotermal ini adalah salah satu lingkungan paling brutal di bumi. Ada banyak hal di sini, suhu yang sangat panas, logam beracun, dan air yang sangat asam sehingga dapat merusak logam. Namun terlepas dari semua itu, ada beberapa mikroorganisme tangguh yang mampu bertahan hidup dalam kondisi seperti ini. Dan kelangsungan hidup yang luar biasa ini telah menarik perhatian para ilmuwan karena mungkin saja menyimpan petunjuk tentang kehidupan di Mars. Para ilmuwan sedang mempelajari mikroba ekstrim ini. Ternyata mikroba ini telah mengembangkan segudang adaptasi genetik untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Makhluk ini memiliki gen yang membantu mereka memproses segala sesuatu, mulai dari belerang dan besi hingga karbon dan butiran bioplastik. Semua hal ini bisa menjadi sangat penting di lingkungan yang menantang seperti Mars. Wahana penjelajah Perseverance milik NASA saat ini sedang menjelajahi pinggiran kawah Jezero di Mars. Sebelumnya, kita mencari tanda-tanda kehidupan di Mars di tempat-tempat seperti aliran sungai tua dan delta sungai. Akan tetapi, penemuan Laguna Caliente menunjukkan bahwa kita mungkin harus mencari kehidupan di sisa-sisa mata air panas Mars purba. Tempat-tempat ini mungkin pernah memiliki kombinasi yang tepat antara panas, air, dan sumber energi yang dianggap penting untuk memulai kehidupan biologi. Gunung berapi bisa membantu planet dengan berbagai cara, tapi juga bisa menghancurkan kehidupan. Para ilmuwan meyakini bahwa aktivitas gunung berapi merupakan salah satu penyebab utama setidaknya 3 dari 5 kepunahan massal di bumi. Misalnya, kepunahan massal dinosaurus. Kita terbiasa menyalahkan meteorit Chicxulub, tapi ada kemungkinan hal itu disebabkan oleh gunung berapi. Konsekuensi dari letusannya bisa sangat mengerikan. Gunung Tambora yang terletak di Pulau Sumbawa, Indonesia, meletus pada tahun 1815 dan merupakan letusan paling dahsyat yang pernah tercatat dalam sejarah. Letusan besar ini sangat kuat dan melontarkan antara 33 hingga 46 km kubik material. Saking kerasnya, suara letusannya terdengar sampai ke Sumatera, lebih dari 2.575 km jauhnya. Sebelum letusan dahsyatnya, Tambora tidak aktif selama berabad-abad, dan dapur magmanya perlahan-lahan mendingin dan mengkristal. Proses ini membangun tekanan yang sangat besar di dalam gunung berapi. Tekanan tersebut akhirnya dilepaskan dalam serangkaian peristiwa mengerikan yang dimulai pada tanggal 5 April 1815. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 April ketika gumpalan abu dan batu apung terlontar ke atmosfer. Akibat dari letusan tersebut sangat mengerikan. Tsunami menghancurkan daerah sekitarnya. Diperkirakan sekitar 4.600 orang meninggal dunia akibat letusan itu sendiri. Dan hujan abu mempengaruhi kualitas udara dan sumber air di seluruh wilayah tersebut. Peristiwa ini tercatat dalam sejarah sebagai tahun tanpa musim panas. Hal ini disebabkan oleh banyaknya sulfur dioksida yang dilontarkan Tambora ke stratosfer. Hal ini menciptakan selubung aerosol yang memantulkan sinar matahari dan secara signifikan menurunkan suhu global. Hal serupa juga terjadi pada planet kita 66 juta tahun yang lalu, saat kepunahan dinosaurus. Langit menjadi hitam selama berbulan-bulan. Aku belum ada sih, tapi begitulah kata orang-orang. Gunung Ijen di Jawa Timur ternyata nggak nyemburin lava biasa loh. Nggak kayak kebanyakan gunung berapi yang ngeluarin asap hitam dan lava membara. Gunung unik ini justru nyemburin api dan lava biru elektrik.
Fenomena ini bisa terjadi karena kadar belerang di Gunung Ijen termasuk paling tinggi di dunia. Jadi, saat gas belerang bereaksi dengan udara panas dan menyala oleh lava cair, warnanya berubah jadi biru. Pemandangan cantik ini cuma bisa disaksikan di malam hari, tapi baunya masih bisa tercium di siang hari. Danau paling besar di dunia juga ada di kawahnya loh. Laut Mati punya kadar garam dan mineral paling tinggi dibanding laut biasa. Padahal sebetulnya perairan ini termasuk danau. Meski airnya nggak bisa dipakai untuk berenang, para pengunjung datang ke Laut Mati agar tubuh mereka mendapat senyawa alami. Dengan mengapung di permukaan air, mereka juga bisa rileks. Perairan kuno ini dijuluki Laut Mati karena nggak ada mikroorganisme yang hidup di situ. Airnya bahkan 9,6 kali lebih asin dari lautan, sehingga cuma sedikit bakteri dan jamur yang bisa ditemukan. Tempat ini juga menjadi perairan di darat paling rendah di seluruh dunia. Ketinggiannya cuma 427 meter di bawah permukaan laut. Gua kristal bawah tanah ini berlokasi di Meksiko dan tampilannya mirip banget kayak di luar angkasa. Kedalamannya kurang lebih 305 meter di bawah permukaan tanah. Berat tiap bongkah kristalnya bisa sampai 11 meter dan bobotnya 55 ton. Pantai Luskentayar menyuguhkan hamparan gumuk pasir dan air birunya yang cantik. Tapi jangan terkecoh dulu, pantai di Skotlandia ini cuma kelihatan seindah ini pada bulan Mei dan Juni. Di bulan Desember, mataharinya cuma bersinar selama sejam setiap hari, sehingga pantainya berubah jadi monokrom. Georgia Guidestones adalah rangkaian batu raksasa bermotif bintang. Di permukaan batunya terukir tulisan dalam 8 bahasa, termasuk bahasa Hindi, Cina, dan Swahili. Ada juga kalender astronomi yang selesai dibuat pada tahun 1980. Struktur ini dibuat agar bisa tahan selama berabad-abad, tapi nggak ada yang tahu pasti siapa pembuatnya dan apa alasannya. Di California yang terik, terdapat Taman Nasional Sequoia yang menaungi hutan raksasa. Hutan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dan lebih dari 8.000 pohon raksasa tumbuh di sini, termasuk 10 tumbuhan hidup paling besar di dunia. Pohon Sequoia General Sherman diperkirakan telah berumur 2.700 tahun dan diakui sebagai pohon hidup paling besar yang dikenal berdasarkan volumenya. Patung kepala batu terkenal ini berlokasi di Pulau Paskah dan diperkirakan telah ada selama ratusan tahun. Tapi nggak ada yang tahu pasti asal-muasalnya sih. Menurut sebagian ahli, penduduk lokal meyakini patung ini bisa bikin tanah mereka lebih subur. Bahkan, menurut hasil analisis tanahnya, semua patung ini ditempatkan di area pertanian paling subur di Pulau Paskah. Mata air panas Pamukkale di Turki punya komposisi bahan kimia yang bikin airnya meluap secara misterius. Selain untuk ngebersihin badan, ternyata air di tempat ini bisa untuk ngejernihin pikiran. Jauh di Arab Saudi, ada bongkahan batu yang terbelah sempurna jadi dua. Inilah yang bikin Al-Nasla sangat unik karena prosesnya terjadi secara alami selama bertahun-tahun. Gletser di tengah Antartika ini kelihatan kayak kena tumpahan cat sampai berember-ember kan? Padahal warnanya dihasilkan secara alami loh. Air terjun darah terbentuk dari campuran air super asin dan oksida besi yang memunculkan suasana serem. Awal Mei tahun 2018 lalu, New England dilanda salah satu bencana paling nyeremin dan membahayakan, yaitu tornado super panjang. Fenomena alam ini dimulai dari Charleston, New Hampshire, kemudian bergerak ke kota Webster di Merrimack County. Cuma dalam waktu 33 menit, tornado ini mampu bergerak sejauh hampir 58 km. Makanya bencana ini menempati peringkat ketiga dalam daftar tornado terpanjang di New England. Kamu bisa menyelami air sebening kristal sambil ngeliat-liat dunia bawah air di Provinsi Palawan, Filipina. Kawasan Coron punya pantai berpasir putih yang dilewati banyak perahu kecil untuk menikmati pemandangan menawan di situ. Tristan da Cunha adalah kepulauan gunung berapi di Samudra Atlantik yang berada di dekat Buenos Aires, Argentina, dan Cape Town, Afrika Selatan. Untuk sampai di tempat unik ini, kamu perlu naik kapal selama 7 hari.
Kalau kamu pengen ngerasain pengalaman baru di tempat ini, coba aja tinggal barengan 280 penduduk lokal. Pada awal Januari 2018 lalu, suhu di timur laut Amerika Serikat turun drastis hingga mendinginkan Samudra Atlantik di Falmouth Utara, Massachusetts. Seluruh permukaannya menjadi beku dan bisa dilalui dengan jalan kaki. Jarang-jarang ada ginian kan? Pasir merah di pantai ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk datang ke Tianjin, Tiongkok. Di air asinnya ternyata ada tumbuhan Suaeda salsa yang berwarna merah. Seluruh pantainya juga berwarna merah dan lapisan atas lautnya aja yang terlihat. Objek yang bisa melawan gaya gravitasi di dunia ini adalah batu Davasco di Argentina. Batu jumbo seberat 300 ton ini terletak mepet di tebing curam dan saat tertiup angin, batu ini akan berayun. Malah, ada yang udah menguji batu ini dengan naruh botol kaca di bawah salah satu tepinya. Dan ternyata, botol itu pecah saat terjadi ayunan. Tapi fenomena alam ini sudah nggak kelihatan kayak dulu lagi. Pada tahun 1912, batu besar ini tiba-tiba jatuh dari tempat bersantuinya selama ratusan tahun. Masyarakat terdekat di kota Tandil sangat menyayangkan kejadian ini. Hingga 95 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2007, mereka memugar lagi batu ini. Mereka bikin replika plastiknya, lalu menaruhnya di lokasi dan posisi yang sama. Jadi kalau kamu datang ke Tandil, batu berayun yang terkenal ini masih bisa dilihat, tapi cuma sebagai simbol ya, karena replikanya nggak bisa berayun lagi dan beratnya cuma 9 ton. Meski begitu, bentuknya gampang banget dikenali kok. Pulau unik Socotra terletak di lepas pantai Yaman di Samudra Hindia. Di pulau ini terdapat pohon super unik sepanjang masa bernama pohon naga. Dan pastinya nggak ada pohon kayak gini di tempat lain. Pada tahun 2008, Socotra dimasukkan sebagai situs warisan dunia. Kalau kamu ngelihat kolom udara yang nyemburin api kayak gini, jangan langsung panik ya. Itu bukan tanda-tanda kiamat kok. Suara angin yang dibarengi dengan kobaran api menandakan kalau kamu sedang berada di dekat tornado api, atau pusaran api, atau badai api. Fenomena membahayakan ini sering muncul saat terjadi kebakaran hutan, lalu memanaskan udara di atasnya sampai jauh. Saat udara super panas bercampur dengan udara dingin, angin puyuh akan muncul, lalu mengacak-acak serpihan bara dan api. Tornado paling kencang bisa menjulang sampai puluhan meter. Rumah misteri di Gold Hill, Oregon telah memikat para turis dengan efek melawan gravitasinya. Di tempat ini, kamu nggak akan bisa berdiri tegak karena tubuhmu terus meleot. Bola bisa menggelinding ke atas dan sapu bisa tetap berdiri tanpa dipegangin. Suku asli Amerika menyebut tempat ini sebagai tanah terlarang. Jauh sebelum rumah ini didirikan, bahkan mereka nggak mau dekat-dekat ke situ. Pemilik gubuk kemudian mengubahnya menjadi tempat yang punya daya tarik, dan ternyata mereka berhasil. Mereka bikin suasana di sekitar tempat ini jadi nyeremin, lalu nyebarin beritanya di berbagai surat kabar, internet, dan akhirnya terciptalah anomali mantul. Padahal sebetulnya itu hanyalah ilusi optik buatan manusia yang mengecoh penglihatan dan indera lain kita. Di Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini terdapat pohon cantik dengan warna ngejrengnya. Batang pohon pelangi ini kelihatan seperti dicat dengan warna jingga, hijau, merah, ungu, kuning, coklat, biru, dan masih banyak lagi. Sebagian batangnya bahkan kelihatan cerah banget dan kamu bisa aja mengiranya cuma buatan. Pohon pelangi ini terus-terusan ngelupasin kulit kayunya, lalu ngeliatin warna hijau cerah di lapisan bawah. Beberapa saat kemudian, lapisan hijau ini akan berubah warna. Nah, karena proses pengelupasan kulitnya nggak berlangsung bersamaan, batang pohon ini kelihatan warna-warni. Yaman menaungi gedung pencakar langit sekaligus metropolis tertua di dunia, kota kuno Shibam. Dijuluki sebagai Manhattan di gurun pasir, karena di dasar gurunnya terdapat sejumlah bangunan dari lumpur. Dulunya, tempat ini
dijadikan sebagai persinggahan bagi kafilah. Astaga, para ilmuwan memprediksi akan ada letusan gunung berapi yang mungkin jadi salah satu yang paling merusak dalam sejarah spesies kita loh. Ada 1 dari 6 kemungkinan letusan ini terjadi pada abad ini, dan itu bisa mengubah iklim secara drastis dan mengancam jutaan nyawa. Pada Januari 2022, gunung berapi Hunga Tongai Hunga Ha'apai meletus di Samudra Pasifik Selatan, menciptakan ledakan yang sangat besar. Letusan ini menimbulkan tsunami hingga ke Jepang, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Tonga sendiri terkena dampaknya dengan kerugian hampir 20% dari seluruh perekonomian negara. Para peneliti di Niels Bohr Institute di Copenhagen telah mempelajari sampel es dari Greenland dan Antartika, dan temuan mereka cukup mengkhawatirkan dengan prediksi adanya potensi bencana gunung berapi global. Mereka mengatakan ada kemungkinan letusan yang jauh lebih besar, 10 hingga 100 kali lipat letusan Tonga. Di masa lalu, letusan sebesar ini mengubah iklim dan bahkan menyebabkan runtuhnya peradaban. Meski ada risiko letusan gunung berapi di masa depan, para ahli mengatakan dunia tidak siap sama sekali. Michael Cassidy, ahli vulkanologi dari University of Birmingham, memperingatkan belum ada upaya yang cukup untuk menangani bencana seperti ini. Dia mengatakan, NASA dan badan antariksa lainnya menghabiskan miliaran dolar untuk pertahanan terhadap asteroid. Padahal, letusan super gunung berapi jauh lebih mungkin terjadi dibandingkan tumbukan asteroid. Dan saat ini, tidak ada rencana global untuk menghadapi letusan besar, meskipun mungkin jauh lebih merusak. Letusan berskala 7 terakhir kali terjadi pada tahun 1815 di Gunung Tambora, Indonesia. Saat itu ribuan orang kehilangan nyawa hanya dalam beberapa hari. Bencana ini juga mengacaukan cuaca dan menyebabkan kekurangan pangan di seluruh dunia yang berdampak pada jutaan orang. Letusan ini merupakan yang terbesar dalam catatan sejarah, melontarkan awan partikel yang sangat besar ke angkasa. Partikel-partikel itu menghalangi sinar matahari, mendinginkan planet, dan menyebabkan kekacauan di seluruh dunia. Setahun setelah letusan dikenal sebagai tahun tanpa musim panas, suhu udara anjlok, panen gagal, kelaparan melanda, dan pandemi kolera merebak yang menyebabkan puluhan ribu nyawa melayang. Ada fakta yang mengejutkan. Letusan ini mungkin menginspirasi Mary Shelley untuk menulis Frankenstein saat harus terus di dalam ruangan selama musim panas yang sangat dingin pada tahun 1816 di Swiss. Sejak saat itu, banyak gunung berapi meletus, tapi tidak ada yang menyamai skala Tambora. Kini lebih dari 200 tahun kemudian, para ilmuwan memperingatkan adanya ancaman supervulkan baru. Letusan besar lain mungkin akan segera terjadi, dan dunia mungkin belum siap menghadapinya. Jadi sementara ilmuwan serius mendiskusikan kemungkinan letusan gunung berapi berikutnya, para ahli menyerukan tindakan segera untuk bersiap sebelum terlambat. Masalahnya letusan gunung berapi masif saat ini bisa jadi akan lebih dahsyat daripada tahun tanpa musim panas. Tidak seperti dulu, kini ada berbagai jenis perubahan cuaca dan sistem global yang lebih rapuh yang bisa membuat efeknya menjadi lebih buruk. Dr. Michael Rampino, seorang ilmuwan geologi, memperingatkan bahwa dunia saat ini lebih tidak stabil, dan ini berarti letusan besar di zaman modern dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih parah. Tapi kali ini, gas rumah kaca dari bahan bakar fosil mungkin membuat akibat letusan seperti itu menjadi lebih dingin, bukannya lebih hangat. Jadi kita bicara soal aktivitas gunung berapi yang membahayakan umat manusia. Dr. Thomas Aubrey, seorang ahli vulkanologi, menemukan bahwa dalam atmosfer yang lebih panas dan bergejolak, gas sulfur dioksida yang dilepaskan oleh letusan gunung berapi akan menyebar lebih cepat dan jauh daripada di masa lalu. Gas ini membentuk aerosol sulfat yang memantulkan sinar matahari dan menyebabkan pendinginan global. Karena partikel-partikel kecil ini akan terdistribusi lebih merata, efek pendinginannya akan lebih kuat dibandingkan pada tahun 1815. Ilmuwan atmosfer lain di Cambridge menjelaskan bahwa ukuran partikel di udara ini penting. Hal ini mempengaruhi caranya menyerap sinar matahari. Dan dalam iklim yang lebih hangat di masa depan, letusan bisa membuat pendinginan permukaan lebih kuat hingga 15%. Pada saat yang sama, masih banyak hal yang belum diketahui. Para ilmuwan dari University of Geneva mengatakan, kita baru mulai memahami dampak penuh dari peristiwa semacam itu. Sulit juga untuk memperkirakan risiko letusan gunung berapi di masa depan secara pasti, karena hanya ada sedikit data tentang letusan terdahulu. Jadi untuk memahami aktivitas gunung berapi di masa lalu, para peneliti menganalisis inti es dari Greenland dan Antartika, serta cincin pohon purba yang merupakan catatan sejarah perubahan cuaca.
Pengukuran ini menunjukkan bahwa beberapa letusan dalam beberapa ribu tahun terakhir mendinginkan planet ini untuk sementara waktu, sekitar 1 hingga 1,5 derajat Celcius. Salah satu contoh paling dahsyat adalah letusan Samalas di Indonesia pada tahun 1257, yang begitu dahsyat hingga kemungkinan memicu zaman es kecil. Ini adalah periode pendinginan global yang berlangsung selama ratusan tahun. Baru-baru ini, letusan Gunung Pinatubo tahun 1991 di Filipina sedikit mendinginkan bumi selama beberapa tahun. Karena letusan ini terjadi pada era satelit, ilmuwan dapat mengukur dengan tepat banyaknya sulfur dioksida yang dilepaskan dan pengaruhnya terhadap atmosfer. Namun bahkan dengan alat modern seperti satelit dan instrumen seismik, para ilmuwan masih kesulitan untuk memperkirakan letusan gunung berapi besar berikutnya. Untungnya, meskipun tidak bisa memprediksi waktu pastinya, kita bisa mempelajari skenario terburuk untuk membantu otoritas bersiap. Hal ini termasuk membuat rencana evakuasi dan menimbun makanan kalau terjadi gagal panen global karena pendinginan akibat letusan gunung berapi. Perubahan pola cuaca bisa membuat gunung berapi menjadi lebih aktif. Gletser yang mencair bisa mengurangi tekanan pada magma bawah tanah yang meningkatkan kemungkinan terjadinya letusan. Ditambah lagi curah hujan yang lebih ekstrim yang makin sering terjadi dapat merembes ke dalam retakan gunung berapi dan menyebabkan ledakan kuat akibat uap. Hal ini bisa mempengaruhi gunung berapi aktif maupun tidak aktif. Karena risiko-risiko ini, para peneliti memetakan gunung berapi yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Studi mereka menunjukkan ancaman terbesar gunung berapi supervulkan ada di daerah-daerah seperti Islandia, Chili, dan Indonesia. Daerah-daerah ini merupakan tempat di mana gletser mencair dengan cepat atau curah hujan meningkat secara drastis. Sebuah studi pada tahun 2022 menemukan bahwa 716 gunung berapi di seluruh dunia, sekitar 58% dari semua gunung berapi aktif di atas permukaan tanah yang diketahui dapat terpicu oleh curah hujan ekstrim, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya zaman es kecil. Sekarang kita kembali ke letusan Hunga Tonga Hunga Ha'apai pada 15 Januari 2022. Para ilmuwan mengonfirmasi bahwa letusan ini menciptakan awan erupsi tertinggi yang pernah tercatat. Gunung berapi yang terletak di bawah laut di Pasifik Selatan ini mengirimkan awan abu setinggi 57.000 meter, lebih tinggi dari letusan yang pernah tercatat sebelumnya. Yang membuat letusan ini semakin luar biasa adalah ini merupakan yang pertama mencapai mesosfer. Mesosfer adalah lapisan ketiga atmosfer bumi. Mesosfer dimulai dari ketinggian 48.800 meter di atas bumi, tempat meteor-meteor mulai terbakar dan menghasilkan bintang jatuh. Untuk mengukur ketinggian awan erupsi, para peneliti dari University of Oxford dan Rail Space menggunakan data dari 3 satelit cuaca geostasioner. Sebelumnya, rekor untuk awan erupsi vulkanik tertinggi dipegang oleh letusan Gunung Pinatubo di Filipina pada tahun 1991 yang mencapai ketinggian 40.000 meter. Menariknya, pengukuran semacam ini hanya mungkin dilakukan berkat teknologi satelit modern, dan 1 dekade yang lalu, ini belum bisa dilakukan. Gunung berapi lain yang patut disebutkan dalam kaitannya dengan potensi bencana gunung berapi global terletak di semenanjung Reykjanes, Islandia. Letusan terakhirnya terjadi pada November 2024 yang mengharuskan evakuasi di daerah sekitarnya. Letusan dimulai setelah pukul 23 tanpa adanya peringatan. Gunung berapi ini mengeluarkan lava oranye dari celah sepanjang hampir 3,2 km. Pihak berwenang memerintahkan evakuasi untuk sekitar 50 rumah dan tamu yang menginap di resort Spa Blue Lagoon, tujuan wisata populer di barat daya Reykjavik. Meskipun perjalanan udara tidak terpengaruh, pihak otoritas memperingatkan adanya emisi gas yang berpotensi bahaya menyebar ke seluruh wilayah semenanjung, termasuk kota di dekatnya, Grindavik. Grindavik, yang merupakan rumah bagi 3.800 penduduk, telah berulang kali menyaksikan aktivitas vulkanik dan letusan-letusan di masa lalu, bahkan merusak infrastruktur dan memaksa evakuasi. Sebagai contoh, pada Agustus 2024, sebuah retakan sepanjang 3,8 km terbuka di kawasan Zongkangigar di dekat Grindavik. Hal ini membuat otoritas mengumumkan keadaan darurat karena lava mengalir ke berbagai arah. Untungnya, Badan Meteorologi Islandia melaporkan bahwa letusan terbaru ini jauh lebih kecil daripada letusan pada bulan Agustus. Para ahli geofisika melakukan survei udara dan mendapati situasinya tampak tidak terlalu serius dibandingkan letusan sebelumnya. Saat ini, Grindavik tidak berisiko, namun kemungkinan perkembangan lebih lanjut tidak dapat dikesampingkan.
para ilmuwan memperkirakan akan ada lebih banyak letusan gunung berapi. Wilayah vulkanis terbesar di bumi tidak berada di Afrika atau Jepang, melainkan di bawah es Antartika. Para ilmuwan menemukan 138 gunung berapi di bagian baratnya. Jika mereka bergejolak, kamu pasti akan menyadarinya. Gunung-gunung ini bisa mencairkan es dalam jumlah besar dan membuatnya berpindah ke lautan, menaikkan permukaan air laut, dan membuat planet kita tak bisa dihuni manusia. Tapi sebelum kamu berkemas untuk terbang ke planet lain, dengerin ini dulu yuk. Hanya 2 gunung berapi Antartika yang secara resmi dikategorikan aktif dan dibutuhkan serangkaian letusan dari dekade ke dekade untuk memberi dampak serius pada seluruh dunia. Gunung Erebus, salah satu dari 2 gunung berapi Antartika yang masih aktif, menyandang predikat sebagai gunung berapi paling aktif di bagian selatan dunia. Gunung ini terus meletus setidaknya sejak tahun 1962. Erebus mengeluarkan gumpalan gas dan uap, bahkan terkadang memuntahkan bebatuan yang disebut para ilmuwan sebagai erupsi strombolian. Salah satu fitur paling kerennya adalah danau lava di salah satu kawah puncaknya dengan material cair di permukaannya. Danau seperti ini agak langka karena membutuhkan kondisi tertentu untuk memastikan permukaannya tak pernah membeku. Gunung berapi aktif kedua adalah Pulau Deception, sebuah daratan berbentuk tapal kuda. Ini adalah kaldera gunung berapi aktif yang terakhir kali meletus lebih dari 50 tahun lalu. Para ilmuwan yang memantaunya mengatakan gunung ini tidak akan meletus lagi dalam waktu dekat. Antartika juga memiliki banyak fumarol. Fumarol adalah ventilasi vulkanik yang melepaskan gas dan uap ke udara. Dalam kondisi yang tepat, muntahannya bisa cukup untuk membangun menara es fumarol hingga setinggi 3 meter. Para ilmuwan mengawasi gunung berapi Antartika dengan seismometer yang mendeteksi ketika bumi mulai bergetar akibat aktivitas vulkanis. Terkadang mereka juga menggunakan teknologi yang lebih rumit, tapi itu semua sangat menantang karena jauhnya wilayah kutub ini dan sangat sulit untuk sampai ke sana. Itulah kenapa tidak ada yang bisa memprediksi kapan salah satu gunung berapi yang tengah tertidur di benua ini akan meletus. Kita bisa menebak seperti apa kondisi ini jika menganalisis peristiwa dari hampir 20.000 tahun yang lalu. Yuk kita mulai. Pada masa itu, salah satu gunung berapi yang tertidur di Antartika, Gunung Takahe, mengalami serangkaian letusan dan memuntahkan sejumlah besar halogen yang kaya akan ozon. Beberapa ilmuwan mengatakan peristiwa ini menghangatkan belahan bumi selatan. Gletser mulai mencair dan membantu mengakhiri zaman es terakhir. Agar peristiwa ini terulang kembali, kita butuh serangkaian letusan dengan zat yang kaya akan halogen dari satu atau beberapa gunung berapi yang sekarang berada di atas es. Kemungkinannya sangat kecil, tapi karena sudah terjadi di masa lalu, ini tidak sepenuhnya mustahil. Untuk gunung berapi yang bersembunyi di bawah lapisan es tebal, sepertinya gasnya tidak akan sampai ke atmosfer, tapi gas ini cukup kuat untuk melelehkan gua-gua besar di dasar es dan menghasilkan air lelehan dalam jumlah besar. Lapisan es Antartika Barat basah dan tidak membeku di dasarnya, sehingga air yang mencair ini akan bekerja sebagai pelumas dan segera menggerakkan es di atasnya. Volume air yang dihasilkan gunung berapi besar sekalipun tidak ada apa-apanya dibandingkan volume es di atasnya. Jadi satu letusan saja tidak akan berpengaruh. Tapi beberapa gunung berapi yang meletus di dekat atau di bawah salah satu aliran es besar Antartika Barat akan berpengaruh. Aliran es tersebut adalah sungai es yang membawa sebagian besar air beku di Antartika ke lautan. Jika kecepatannya berubah dan membawa air dalam jumlah yang tidak biasa ke dalam lautan, permukaannya akan naik. Saat es semakin menipis, akan ada lebih banyak letusan baru. Para ilmuwan menyebutnya efek runaway. Hal seperti itu terjadi di Islandia. Jumlah letusan gunung berapi meningkat ketika gletser mulai surut pada akhir zaman es terakhir. Sepertinya untuk memberi perubahan besar, beberapa gunung berapi kuat di atas es dengan gas yang penuh dengan halogen harus aktif dalam jarak beberapa dekade dan tetap bertahan selama puluhan hingga ratusan tahun.
Antartika menyimpan sekitar 80% dari seluruh air tawar di dunia. Jika semuanya mencair, permukaan air laut global akan naik hampir 61 meter. Kemudian kita harus mencari planet baru untuk ditinggali, tapi skenario ini sedikit mustahil. Kemungkinan besar letusan di bawah es akan melumasi aliran es dan menyapu air ke lautan, tapi ini tidak akan menjadi akhir dunia. Meski begitu, gunung berapi super kuat dan super aktif bisa melakukannya, dan itu sudah terjadi di masa lalu. Lebih dari 200 juta tahun yang lalu, dunia mengalami perubahan besar dengan tidak hanya 1 atau 2, melainkan 4 letusan gunung berapi besar dalam waktu berdekatan. Supervulkan yang disebut Kem telah meletus berulang-ulang selama 600.000 tahun. Semua itu terjadi di Rangelia, sebongkah besar tanah yang dulunya merupakan gunung berapi supermasif yang membentang di wilayah yang kini disebut British Columbia dan Alaska. Dan bukan lava atau abu vulkanis yang merusak lingkungan, tapi letusannya membuat tingkat karbon meroket. Planet ini tidak akan pernah sama lagi. Aktivitas vulkanik ini mungkin membantu dinosaurus tumbuh dari makhluk seukuran kucing menjadi raksasa seperti yang kita lihat di Jurassic Park. Letusan ini memulai musim hujan selama 2 juta tahun. Hal ini membuat seluruh dunia menjadi panas dan lembab dan dinosaurus menyukainya. Para peneliti menggali jauh ke dalam lapisan sedimen di bawah danau kuno di Asia untuk mengungkap rahasia ini. Mereka menemukan jejak abu vulkanis dan merkuri, tanda-tanda yang jelas dari letusan dahsyat tersebut. Ada penanda karbon yang menunjukkan lonjakan besar tingkat karbon dioksida. Ini membuat atmosfer menjadi panas dan hujan pun turun deras. Kabar buruknya, letusan seperti ini bisa saja terjadi lagi. Gunung berapi di bawah Taman Nasional Yellowstone telah tertidur selama hampir 70.000 tahun. Tapi jika ia terbangun, letusannya akan jauh lebih dahsyat daripada letusan Gunung St. Helens di tahun 1980. Letusan ini dianggap letusan gunung berapi paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Letusan ini terjadi setelah 2 bulan gempa bumi dan injeksi magma di bawah gunung berapi yang melemahkan dan menghancurkan seluruh permukaan utara gunung. Kolom letusannya mencapai 24.000 meter lebih ke atmosfer dan menyebarkan abu ke 11 negara bagian Amerika Serikat serta beberapa provinsi Kanada. Letusan Yellowstone terakhir 1000 kali lebih besar dari itu. Tanah di atas Yellowstone berada di atas titik panas yang terbentuk dari batuan cair dan setengah cair yang disebut magma. Magma ini mengalir ke sebuah ruang di bawah taman sekitar 6-9 km dalamnya, membuat tanah mengembang seperti balon. Tapi kemudian saat mendingin, tanah akan kembali ke kondisi biasanya. Para pengamat gunung berapi telah mengamati hal ini selama 1 abad. Mereka melihat tanah terangkat sekitar 25 cm sekitar 20 tahun lalu, tapi sejak tahun 2010 tanah kembali turun. Para ahli mengatakan tidak ada letusan besar yang akan terjadi, jadi kiamat tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Tapi ada beberapa aktivitas bawah tanah yang terjadi akhir-akhir ini yang membuat kita tetap tertarik. Karena manusia belum ada untuk menyaksikan setiap hal kecil yang dilakukan Yellowstone, agak sulit untuk mengatakan dengan pasti apa yang terjadi di bawah sana. Yellowstone telah mengalami beberapa letusan dahsyat dalam beberapa juta tahun terakhir. Letusan-letusan itu terjadi rutin dengan jarak 6 hingga 800.000 tahun di antara letusan-letusan tersebut. Letusan besar terjadi sekitar 640.000 tahun lalu dan pada dasarnya membentuk kembali seluruh lanskap, menyebarkan abu dan puing-puing hingga ke Louisiana. Kamu masih bisa kok melihat sisa-sisa letusan besar terakhir di kaldera Yellowstone sekarang. Para ahli mengatakan letusan besar seperti yang terakhir kali kemungkinannya kecil untuk terjadi lagi. Kita lebih mungkin melihat erupsi uap dan air panas atau aliran lava. Kapan dan seperti apa kekuatan letusan yang akan terjadi masih menjadi misteri bagi ilmuwan. Ketika kita berpikir tentang gunung berapi aktif, satu wilayah muncul dalam benak kita, cincin api di Samudra Pasifik. 3/4 gunung berapi di bumi berada di dalam sabuk ini. Bandingkan area ini dengan Australia yang tidak memiliki aktivitas gunung berapi. Benua Eropa juga tenang, atau setidaknya kita suka berpikir demikian.
Dapatkah kamu menebak apa gunung berapi paling aktif di Eropa? Kalau kamu memikirkan Gunung Etna di Pulau Sisilia, Italia, kamu benar. Gunung berapi ini telah meletus sekitar 200 kali dan tidak pernah tidur dalam beberapa dekade terakhir. Letusan terakhir kali terjadi pada bulan Agustus 2023. Gunung-gunung tertinggi di Mediterania ini berusia 0,5 miliar tahun. Namun di Islandia, ada gunung berapi yang jauh lebih muda. Gunung ini mulai beraksi pada tanggal 10 Juli 2023. Sore harinya, 3 celah muncul di tanah di semenanjung di barat daya pulau. Ini berada di dasar sebuah puncak gunung kecil, namanya berarti domba jantan kecil dalam bahasa lokal. Gunung berapi ini memuntahkan lava cair ke udara dan ada gumpalan gas di daerah tersebut. Tapi komunitas ilmiah tidak terkejut dengan peristiwa itu. Mereka sudah tahu banyak tentang hal di daerah vulkanik yang membentang antara kota-kota Reykjavik dan Keflavik. Namanya sulit diucapkan ya, kayak nggak ada huruf vokalnya gitu. Gunung itu sudah meletus selama 2 musim panas sebelumnya. Aktivitas ini terjadi setelah 8 abad tidak aktif. Pada hari-hari menjelang letusan terakhir, para ahli seismologi, ilmuwan yang mempelajari gempa bumi, mencatat lebih dari 12.000 getaran. Ketika tanah terbuka pada bulan Juli, celah-celah itu panjangnya lebih dari 2,4 km. Keesokan paginya, 2 di antaranya menutup. Semua lava sekarang keluar dari celah terakhir. Celah itu tumbuh menjadi kerucut yang memanjang, bentuk paling sederhana dari gunung berapi yang kita kenal. Lava segera memenuhi kawah yang besar, tingginya hampir 30 meter dalam 1 minggu pertama, dan masih terus bertambah. Pada malam ketika letusan dimulai, lava menyebar ke segala arah. Jelaganya membakar lumut kering di sekitarnya dan otoritas setempat menutup daerah sekitar. Ada gas beracun dari gunung berapi dan asap dari lumut yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran berbondong-bondong datang ke daerah tersebut. Setelah seminggu, mereka menyatakan bahwa area tersebut aman. Pengunjung pun datang untuk menyaksikan kelahiran gunung berapi termuda di Eropa. Bentuk pariwisata ini cukup berkembang di Islandia. Orang-orang datang dari seluruh dunia untuk menyaksikan gunung berapi aktif. Negara api dan es ini memiliki lebih dari 130 gunung berapi. Sekitar 30 di antaranya aktif loh. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Apakah wisata gunung berapi aman? Di Islandia aman, pihak berwenang negara ini meneliti dan terus memantau semua titik api. Pulau ini dipenuhi dengan beberapa lusin stasiun seismik dan ini membantu para peneliti memprediksi letusan di masa depan secara akurat. Layanan darurat sudah terbiasa dengan peristiwa semacam ini, mereka dapat dengan cepat menutup zona bahaya. Inilah yang terjadi pada tahun 2010. Sebuah gunung berapi di selatan Islandia yang namanya sulit diucapkan oleh semua orang meletus. Gunung ini memuntahkan gumpalan uap dan abu setinggi 11 km, bukan waktu yang menyenangkan untuk menjadi pelancong udara. Angin membawa gumpalan uap besar itu ke arah tenggara menuju Eropa Utara. Banyak negara menutup wilayah udara mereka selama beberapa hari untuk alasan keamanan. Gunung berapi itu meletus pada bulan Maret, tapi bumi sudah berguncang sejak Januari di tahun yang sama. Jadi ahli seismologi tahu bahwa letusan akan segera terjadi. Karena termasuk gunung berapi termuda di benua ini, infrastruktur wisata sudah ada di sana. Pengunjung dapat meninggalkan mobil mereka di tempat parkir yang telah ditentukan, kemudian mereka melanjutkan perjalanan selama 5 jam. Perjalanan mengarah ke dek pengamatan, wisatawan berada sangat dekat dengan pusat gempa sehingga mereka dapat merasakan kabut panas dari kawah. Pemandangan ini paling mengesankan pada malam hari, keselamatan tidak pernah menjadi masalah. Para ilmuwan secara teratur memetakan peta bahaya yang menguraikan batas-batas ladang lava. Dengan cara ini pengunjung yang mematuhi aturan tidak akan pernah berada dalam bahaya. Lebih dari seminggu setelah letusan dimulai, sebagian kawah runtuh, lahar mengalir menuruni bukit ke arah barat gunung berapi. Sungai yang megah dan panas membara ini adalah lava yang bergerak lambat. Para ilmuwan mengkategorikannya sebagai tipe AA, istilah dari Hawaii. Istilah ini menggambarkan lava basaltik yang memiliki permukaan kasar dan rapuh. Alirannya terdiri dari pecahan blok lava yang disebut klinker. Klinker berjatuhan saat lava mengalir dan memperlihatkan area yang panas. Bagian lava yang lebih dingin berwarna abu-abu dan hitam. Ketika bergerak maju, lava ini menghasilkan suara yang khas seperti pecahan kaca.
Hampir sebulan setelah letusan gunung berapi baru, kita mendapatkan rekaman udara dari fenomena yang menarik ini. Sebuah tornado terbentuk tepat di atas aliran lava. Hal ini terjadi karena suhu yang tinggi di daerah tersebut. Ketika kondisinya tepat, kolom udara panas dapat dengan mudah berubah menjadi tornado mini. Para ilmuwan mengamati peristiwa serupa terjadi selama letusan gunung Kilauea tahun 2018 di Hawaii. Ladang lava di pulau terbesar kedua di Eropa menceritakan kisah penciptaan Islandia. Pulau ini berada di atas tempat pertemuan lempeng Amerika Utara dan Eurasia. Lempeng tektonik adalah bongkahan besar batuan dari lapisan paling luar bumi. Kira-kira ada 20-an lempeng tektonik. Lempeng-lempeng tersebut bertumpu pada lapisan batuan yang sebagian meleleh. Semua lava yang kita lihat di permukaan memulai perjalanannya di sini. Bisa dibilang bahwa ini piring mengapung yang berada di batuan cair. Batas-batasnya tidak stabil. Ketika bergesekan satu sama lain, kedua lempeng itu melepaskan sejumlah besar energi. Pembentukan gunung berapi adalah salah satu hasilnya, dan ini adalah tempat di mana batuan cair bergerak naik ke permukaan. Islandia mulai terbentuk sekitar 60 juta tahun yang lalu. Lempeng tektonik di bawah lautan memisahkan diri. Lava yang menumpuk di permukaan cukup banyak untuk menciptakan tanah yang kokoh. Batuan kuno ini berada di bawah ombak saat ini. Ketika lava baru mencapai permukaan dan mendingin, lava tersebut mendorong batuan tua menjauh dari pusat pulau. Itu sebabnya bagian tertua Islandia tidak berumur 60 juta tahun, melainkan hanya 16 juta tahun. Ladang lava aktif di negara ini masih muda dalam hitungan geologi, beberapa di antaranya berusia di bawah 1000 tahun. Para ilmuwan menganggap pulau ini sebagai titik panas gunung berapi, hampir sepertiga dari lava basaltik yang mencapai permukaan bumi dalam sejarah yang tercatat berasal dari letusan Islandia. Retakan-retakan seperti yang terjadi sebelum letusan tahun 2023 meliputi 30% dari negara Nordik ini. Karena alasan ini, hanya 1/4 dari pulau itu yang bisa dihuni. Viking Norse adalah orang pertama yang menetap di Islandia pada awal abad ke-10. Alam memberikan sambutan yang meriah kepada mereka. Hanya beberapa tahun setelah kedatangan mereka, orang-orang ini menyaksikan salah satu letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah. Bangsa Viking datang dari wilayah tanpa gunung berapi, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Saat ini orang Islandia sudah terbiasa dengan peristiwa seperti itu. Ini bagus karena tanah mereka memasuki era baru aktivitas vulkanik. Para ahli vulkanologi menduga bahwa kejadian baru-baru ini merupakan pengantar untuk letusan yang lebih sering terjadi selama beberapa dekade. Semenanjung yang menjadi rumah bagi gunung berapi termuda di bumi hanya berjarak 11 km dari barat daya ibu kota Islandia. Gunung ini sudah tidak aktif sejak lama. Letusan yang terjadi saat ini menjadi mengingat bahwa proses alam yang menciptakan Islandia masih berlangsung. Baru-baru ini para ilmuwan menemukan bahwa ada hubungan historis antara letusan gunung berapi di utara Eropa dan gletser. Planet kita telah mengalami setidaknya 5 zaman es. Ini adalah periode yang sangat panjang ketika suhu rata-rata di bumi menurun. Hasilnya adalah meluasnya lapisan es di seluruh Eropa Utara dan Amerika Utara. Zaman es terakhir berakhir sekitar 10.000 tahun yang lalu. Para peneliti masih mencoba untuk memahami sepenuhnya bagaimana periode glasial ini memengaruhi aktivitas vulkanik. Mereka menduga bahwa berat semua es itu mengganggu aliran magma di bawah tanah. Ketika gletser mencair, tekanannya terangkat. Ini membuat lava lebih mudah mengalir ke atas permukaan dan meledak. Terakhir kali gunung berapi ini meletus adalah sekitar 500 tahun yang lalu. Namun baru-baru ini getaran kecil semakin sering terjadi, sampai-sampai para ilmuwan mencatat lebih dari 1000 tremor dalam sebulan. Aku sedang membahas tentang gunung berapi Supercampi Flegrei di Italia. Beberapa minggu yang lalu, daerah ini diguncang oleh gempa berkekuatan 4,4 skala Richter dengan 150 kali getaran hanya dalam satu malam. Itu adalah gempa bumi terkuat dalam kurun waktu lebih dari 40 tahun. Banyak penduduk setempat yang tidur di mobil malam itu. Namun di pagi hari, guncangan gempa diikuti oleh gempa lain, sedikit lebih lemah dengan kekuatan 3,6 skala Richter. Jadi, apakah Italia dalam bahaya?
Gempa itu sendiri tidak cukup besar untuk menyebabkan kerusakan serius. Namun, gempa ini menimbulkan banyak kepanikan. Saat ini pemerintah setempat sedang menyusun rencana darurat besar. Jika hal terburuk terjadi, mereka harus mengevakuasi ratusan ribu orang. Salah satu alasannya adalah kedekatan daerah ini dengan Napoli yang berpenduduk lebih dari 3 juta jiwa. Saat ini mereka bahkan mempertimbangkan opsi untuk membayar orang demi meninggalkan rumah mereka. Saat ini sekolah-sekolah masih ditutup di daerah Campi Flegrei. Pihak berwenang mengalokasikan lebih dari 500 juta euro untuk memastikan keamanan bangunan dan konstruksi di daerah tersebut. Peringatan kuning masih diberlakukan di wilayah yang dihuni oleh 80.000 orang ini. Ada yang disebut zona merah yang merupakan area paling berbahaya. Ada 1.250 rumah di zona merah ini, dan semuanya akan berada dalam risiko seismik yang tinggi jika letusan terjadi. Ditambah lagi, lebih dari 2 kali lipatnya adalah berisiko sedang. Italia adalah negara yang rentan terhadap aktivitas seismik, dan Pozzuoli adalah daerah padat penduduk yang terletak di salah satu gunung berapi super paling berbahaya di Eropa. Campi Flegrei memiliki 24 kawah bawah tanah yang tersembunyi, dan gunung ini mengerdilkan Vesuvius yang lebih terkenal itu. Ya, gunung berapi yang memusnahkan kota Romawi kuno Pompei dari muka bumi pada tahun 79 Masehi. Kota ini berkembang pesat di dekat kaki Gunung Vesuvius di Teluk Napoli. Pada masa Kekaisaran Romawi awal, 20.000 orang tinggal di Pompei. Mereka berprofesi sebagai pedagang, produsen, petani, dan lain-lain. Tanah di wilayah ini kaya dan subur, sehingga ada banyak kebun buah dan kebun anggur. Anehnya, tidak ada yang tahu bahwa tanah hitam ini merupakan warisan dari letusan Gunung Vesuvius. Daerah ini merupakan tujuan musim panas favorit bagi orang-orang kaya Romawi. Sayangnya, pada siang hari, tanggal 24 Agustus tahun 79 Masehi, semua kemakmuran ini berakhir. Puncak Gunung Vesuvius meletus, mengirimkan awan abu dan batu apung setinggi 16 km ke stratosfer. Selama 12 jam berikutnya, letusan tersebut mendatangkan malapetaka di kota. Abu vulkanik dan hujan batu apung yang sebagian diantaranya berdiameter 7,5 cm menghujani Pompei. Hal ini memaksa penduduk kota untuk melarikan diri dalam ketakutan. Sekitar 2.000 orang bersembunyi di dalam bangunan batu dan ruang bawah tanah dilanda ketakutan. Mereka berharap untuk menunggu letusan. Siapa tahu, mungkin jika mereka memutuskan untuk meninggalkan kota segera setelah awal letusan, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Angin barat melindungi kota ini dari tahap pertama letusan. Namun tak lama kemudian, awan raksasa berisi abu dan gas panas meluncur ke lereng barat Vesuvius. Awan tersebut menelan kota, membakar semua yang dilaluinya. Awan bencana ini diikuti oleh banjir lumpur vulkanik dan batu yang mengubur kota sepenuhnya. Seolah-olah gunung berapi itu memastikan tidak ada yang akan selamat. Awan gas beracun mengalir ke kota, menghabisi nyawa beberapa orang yang selamat pada tanggal 25 Agustus. Aliran batu dan abu menyusul, meruntuhkan atap dan dinding dan mengubah kota menjadi kuburan raksasa. Ketika gunung berapi super meletus, konsekuensinya biasanya berupa bencana besar. Gunung berapi super setidaknya pernah mengalami letusan dengan indeks eksplosivitas vulkanik 8, yang merupakan angka terbesar yang tercatat dalam indeks tersebut. Gunung berapi super biasanya berukuran sangat besar, tanpa kerucut sama sekali. Hal ini karena gunung berapi super biasanya merupakan sisa-sisa dapur magma raksasa yang pernah meletus dan meninggalkan kaldera. Magma ini biasanya berada di atas titik panas dan muncul ketika volume magma yang sangat besar mencoba keluar dari bawah tanah. Akhirnya, magma meledak melalui permukaan bumi. Kadang-kadang, semua magma ini terjebak, tidak bisa menembus kerak planet. Kemudian, kumpulan besar magma bertekanan berkumpul di kedalaman beberapa kilometer. Tekanannya terus bertambah karena semakin banyak magma yang berusaha naik ke permukaan. Suatu saat, letusan super pun terjadi. Letusan super terbaru terjadi di Selandia Baru. Nah, saat kukatakan terbaru, yang kumaksudkan adalah sekitar 26.500 tahun yang lalu.
Saat itulah gunung berapi super di bawah permukaan Danau Taupo memuntahkan lebih dari 1.250 km kubik abu dan batu apung ke udara. Bayangkan 500.000 piramida Agung Giza terbang ke udara pada saat yang bersamaan. Begitulah dahsyatnya letusan itu. Namun, hal yang paling menarik dan membingungkan dari letusan itu adalah bahwa gunung berapi Taupo tidak meletus begitu saja seperti gunung-gunung berapi lainnya. Pada awalnya semuanya berjalan seperti biasa. Bertonton magma bertekanan menumpuk di bawah permukaan dan tekanannya semakin tinggi. Namun, setelah batuan retak dan bagian pertama lava keluar dari kawah, ada yang tidak beres, dan gunung berapi super itu pun beristirahat. Hanya beberapa bulan kemudian, letusan dahsyat mengguncang bumi. Ribuan ton lava, batu dan abu terbang tinggi ke atmosfer. Pola yang tidak biasa dari Taupo masih membingungkan para ilmuwan. Letusan di kaldera Toba, Indonesia, 75.000 tahun yang lalu adalah letusan terdahsyat dalam 2 juta tahun terakhir. Para ahli memperkirakan bahwa letusan tersebut dapat melepaskan ratusan ribu ton asam sulfat yang bahkan dapat menyebabkan pendinginan beberapa derajat pada permukaan bumi. Namun, dampaknya sulit dideteksi karena gletser yang menutupi permukaan bumi setelahnya. Ada juga beberapa gunung berapi super yang disebut sebagai gunung berapi super yang belum sesuai dengan namanya karena belum pernah menghasilkan letusan super. Sebagai contoh, pada tahun 1883, gunung berapi Krakatau di Indonesia meletus. Kekuatan letusannya merobek dinding gunung berapi, dan air laut yang dingin masuk ke bagian dalamnya yang meleleh. Perbedaan suhu tersebut membuat gunung berapi itu meledak dengan dentuman yang memekakan telinga. Ledakan itu terdengar jelas hingga 4.828 km jauhnya di Australia. Ledakan itu membuat gunung ini mendapat gelar sebagai suara paling keras dalam sejarah. Namun, meskipun konsekuensi dari peristiwa ini benar-benar dahsyat, ternyata letusan ini tidak cukup kuat untuk disebut sebagai letusan super. Letusan ini hanya memiliki indeks eksplosivitas vulkanik 6. Lalu ada juga Mauna Loa. Ini adalah gunung berapi perisai yang berarti tidak akan menghasilkan letusan eksplosif. Namun ukurannya yang besar membuat gunung berapi monster ini sangat berbahaya. Saat ini gunung berapi ini tampak damai dengan lingkungannya. Peralatan penelitian tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas di Mauna Loa. Tapi jika Mauna Loa tiba-tiba meletus, aliran lava dapat mencapai lautan dan tempat-tempat yang paling padat penduduk dan turis, seperti Kapten Cook dengan sangat cepat, yakni hanya dalam hitungan jam. Terakhir kali gunung berapi ini meletus, laharnya sampai ke pinggiran Hilo di sisi lain pulau. Disitulah Universitas Hawaii berada. Untungnya, orang-orang mendapat peringatan beberapa minggu untuk bersiap-siap menghadapi bencana. Sepanjang sejarahnya, Mauna Loa telah meletus secara teratur, hampir setiap 6 tahun sekali. Sisi baiknya, gunung berapi di Big Island termasuk Mauna Loa tidak terlalu bergejolak. Itu karena gunung-gunung ini adalah gunung berapi perisai. Gunung berapi ini dinamakan demikian karena tidak terlalu tinggi dan menyerupai perisai prajurit yang diletakkan mendatar di atas tanah. Gunung berapi perisai dibentuk oleh lava yang sangat cair. Lava ini mengalir lebih jauh dan membentuk aliran yang jauh lebih tipis daripada lava yang meletus dari gunung berapi strato yang berbentuk kerucut dan tinggi seperti Krakatau yang terkenal di Indonesia. Jadi, jika Mauna Loa meletus, mungkin tidak akan ada awan abu atau bertonton puing. Yang paling berbahaya adalah lava, karena Mauna Loa adalah gunung berapi perisai. Lava yang keluar dari gunung ini sangat cair dan banyak yang memungkinkannya mengalir jauh dan cepat.